Pernah nggak sih ngerasa bingung milih antara nabung buat masa depan atau beli barang yang lagi kamu pengen banget sekarang? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal kupas tuntas cara membuat pilihan ekonomi yang cerdas biar kebingungan itu berubah jadi keputusan yang mantap. Iya kan, rasanya tuh daftar keinginan kita, wah panjang banget gak ada habisnya. Tapi ya gitu deh, isi dompet sama waktu yang kita punya kan terbatas. Nah, perasaan tarik ulur inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Nah, dalam dunia ekonomi, dilema ini punya nama keren, kelangkaan. Dan ini bukan berarti kamu gagal ngatur duit ya, sama sekali bukan. Ini tuh kondisi dasar yang kita semua tanpa terkecuali hadapi. Kelangkaan inilah alasan kenapa ilmu ekonomi itu ada untuk bantu kita menavigasi dunia dengan sumber daya yang serba terbatas. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam masalah utamanya. Kenapa sih si kelangkaan ini jadi akar dari setiap pilihan yang kita ambil? Coba deh bayangin keinginan kita tuh bisa setinggi langit ya kan? Mau ini, mau itu. Tapi sumber daya kita, duit, waktu, energi, ya segitu-gitu aja, terbatas. Pertanyaannya, gimana cara kita menyeimbangkan timbangan yang berat sebelah ini? Nah, itulah tantangan utamanya. Terus, solusinya gimana dong? Nah, ilmu ekonomi itu ngajarin kita satu pendekatan yang keren banget, bertindak rasional. Yuk kita lihat apa maksudnya? Bertindak rasional tuh bukan berarti kamu nggak boleh jajan kopi kekinian yang mahal itu loh. Tapi artinya kamu mikir dulu sebelum beli. Bener-bener nimbang, oke, rasa senang dari kopi ini sepadan nggak ya dibanding kalau uangnya aku tabung buat hal lain. Nah itu baru namanya pilihan yang sadar. Nah ini dia inti dari setiap keputusan. Setiap pilihan itu pasti ada biayanya. Apa yang harus kita lepasin, dan ada juga keuntungannya, apa yang bakal kita dapetin. Jadi, tindakan rasional itu ibarat seni menyeimbangkan timbangan ini. Biaya ditekan seminimal mungkin, keuntungan digedein semaksimal mungkin. Oke, teorinya kedengeran bagus, tapi prakteknya gimana? Tenang, ada satu alat yang simple tapi ampuh banget buat bantu kita. Namanya skala prioritas. Gampangnya, ini tuh kayak to-do list buat keuangan dan semua kebutuhan kamu. Dengan kita urutin mana yang paling penting, mana yang bisa nanti, kita jadi bisa mastiin sumber daya kita yang terbatas itu kepake buat hal yang emang bener-bener penting. Tapi tunggu dulu, skala prioritas saya sama kamu pasti beda. Kenapa bisa gitu? Soalnya paling nggak ada 3 faktor utama nih yang ngebentuk prioritas kita masing-masing. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dan ini yang paling jelas banget sih, yaitu kemampuan finansial alias pendapatan. Ya logis aja kan, kita nggak bisa belanja pakai uang yang nggak kita punya. Jadi nyocokin keinginan sama isi dompet itu, wah itu fondasi paling dasar dari semua keputusan finansial yang sehat. Selanjutnya status sosial. Maksudnya di sini tuh lebih ke profesi dan peran kita di masyarakat. Ini ngaruh banget kebutuhan kita. Jelas banget kan prioritas seorang direktur perusahaan yang mikirin rapat dewan bakal beda jauh sama prioritas seorang fotografer yang butuh lensa baru. Dan yang terakhir, lingkungan tempat kita tinggal. Ini juga punya pengaruh besar. Contohnya gampang, orang yang tinggal di daerah dingin pasti prioritasnya jaket tebal. Beda sama orang yang tinggal di pantai yang panas, yang mungkin lebih butuh kipas angin atau AC. Lingkungan benar-benar ngebentuk kebutuhan kita. Oke, jadi kita udah tahu nih, kita perlu bertindak rasional dan kita perlu bikin skala prioritas. Tapi ada satu kunci lagi, satu skill penting yang jadi dasar dari semua itu. Ini dia definisi formalnya, literasi keuangan. Biar gampang, anggap aja ini kayak kemampuan kita buat baca dan nulis pakai bahasa uang. Ini tuh skill yang benar-benar ngasih kita kekuatan buat ambil keputusan yang cerdas. Dunia keuangan itu jujur aja kadang bisa kerasa kayak labirin yang ribet dan gak jelas kan? Nah, literasi keuangan inilah yang jadi peta dan kompasnya. Ini yang ngasih kita pede buat ngelewatin keputusan-keputusan sulit, mulai dari yang gede kayak ngambil KPR, sampai yang simpel kayak bikin anggaran bulanan yang pas. Prosesnya sendiri sebenarnya bisa disederhanain jadi 2 langkah simpel. 1, cari ilmunya, dapetin pengetahuannya. 2, pakai ilmu itu buat bikin pilihan yang paling pas dan paling nguntungin buat kondisi kita. Simple. Jadi, kelihatan kan benang merahnya? Semuanya ini saling nyambung. Bertindak rasional itu mindsetnya, skala prioritas itu toolsnya, dan literasi keuangan itu ilmunya. Waktu ketiganya ini kita gabungin, kita nggak lagi jadi korban dari keadaan, tapi kita jadi kapten buat kapal keuangan kita sendiri. Keren kan? Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin.
apa sih satu prioritas paling penting buat kamu hari ini? Karena dengan tahu jawabannya, itu udah jadi langkah pertama buat kamu ngendaliin masa depan finansialmu. Terima kasih sudah menyimak.